Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, tumbuh kisah tentang petani yang menanam lebih dari sekedar jamur. Dari Gen Kinoko Farm, lahir potensi unggulan yang memberi kehidupan bagi pasar lokal dan menopang kebutuhan MBG. Awal mula dari jualan keliling, terus alhamdulillah di sana saya coba ya pemasaran untuk masukin ke pasar, dan alhamdulillah permintaan pasar itu sangat tinggi gitu untuk jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Gunawan, usia 30 tahun, asal Kampung Cilaki, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan. Saya di sini sebagai petani jamur dan masuk kelompok tani Makmur Jaya. Mungkin ya awal mula budidaya jamur tiram di tahun 2019, itu pun saya melanjutkan ya usaha sampingan bapak saya dan adik saya. Kebetulan waktu itu saya pernah magang di Jepang selama 3 tahun. Nah, setelah pulang dari Jepang, pulang kampung ke halaman, alhamdulillah saya lihat potensi jamur itu udah berjalan gitu, walaupun pada waktu itu produksi masih terbatas, masih serba manual, dan pasar pun juga belum ada ya teh. Pada waktu itu saya langsung terjun pemasarannya untuk ke jualan keliling lah, awalnya iseng-iseng gitu deh. Dan alhamdulillah di saat itu saya langsung mengembangkan budidaya jamur ini, dikarenakan mungkin ya untuk kalangan kaum milenial mungkin ya, untuk budidaya jamur itu tidak mungkin ya untuk kalangan milenial mah untuk panas-panasan atau kotor-kotoran kurang diminati mungkin ya. Untuk di sini ya kebetulan di sini ada 3 jenis jenis jamur yang dibudidayakan, yaitu jamur tiram putih, jamur tiram coklat, dan jamur kuping. Nah, sebelumnya sempat juga ada beberapa jenis jamur yang kita kembangkan di sini, seperti jamur tiram pink, jamur tiram kuning, dan jamur tiram abu-abu. Nah, kebetulan jenis jamur tiram itu tidak diminati ya untuk pasaran, jadi kita stop untuk produksi. Jadi kita di sini dominannya di jamur tiram putih sama coklat dan kuping. Untuk media tanam jamur kita gunakan limbah serbuk gergaji, kemudian kita olah, kita campur nutrisi, terus campur kapur untuk penyetabilan pH-nya. Kemudian kita melakukan pemakingan, udah di packing seperti ini. Kita lanjut ke proses penyetiman ya. Penyetiman selama kurang lebih 4-6 jam. Nah, setelah penyetiman kita lakukan penirisan selama 1 hari. Nah, setelah penirisan 1 hari kita lanjut inokulasi ya untuk penaburan bibit. Nah, di situ kita lanjut penyimpanan di ruang inkubasi selama 3 minggu. Setelah miseliumnya menjalar selama 90%, baru kita masukkan ke tempat kumbung jamur atau tempat budidaya. Nah, setelah itu kita 2 minggu setelah itu kita tinggal menunggu panen. Dan setelah itu kita melakukan perawatan mungkin ya teh, untuk penyiraman sama panen. Untuk masa dari awal pembibitan sampai pasca panen itu rata-rata di 40 hari sampai 45 hari dari awal pembibitan. Untuk satu backlog, misalkan untuk satu backlog ini membutuhkan satu periodenya itu 4 bulan dan menghasilkan jamur 3 ons sampai 4 ons. Itu dari satu periode. Untuk jamur tiram putih sama tiram coklat itu untuk perawatannya sama. Mungkin kita melakukan perawatan satu ya, kelembaban harus terjaga, terus pembersihan permukaan backlog, dan pengecekan kelembaban sama penyiraman itu harus stabil. Untuk mungkin jenis hamanya mungkin itu untuk khususnya untuk jamur tiram putih sama tiram coklat ya, itu mungkin ada hama seperti lalat merutu. Untuk musim juga berpengaruh Bu, terutama musim panas itu
pasti kualitas jamur hasil panen itu menurun Bu, karena kelembabannya kurang ya, meskipun rutin dikabut juga di steamer. Mungkin lebih sering sprayer ya, pengabutan untuk ruangannya. Kalau untuk sekarang masih di daerah terdekat aja Bu, seperti Pasar Pangalengan. Terus alhamdulillah ya semenjak tahun 2025 ini karena ada program MBG ya, alhamdulillah jamur juga kadang-kadang suka masuk menu makanan MBG. Khusus untuk jamur kuping itu ada Bu. Untuk jamur tiram sama jamur tiram coklat makan cepat busuk ya Bu, gak kuat di perjalanan, 2-3 hari itu udah busuk. Kalau untuk jamur tiram jamur kuping kita keringkan dulu nih Bu. Keringkan dan itu tahan lama, bisa sampai 1 tahun kalau keadaannya kering gitu ya. Nah, terus kita jual di grup-grup Facebook ya Bu ya, komunitas jamur. Ya mungkin itu ya kontaminasi Bu, bisa menyebabkan gagal panen juga, seperti ini nih contohnya. Ini juga terserang penyakit, ini juga terkontaminasi ya, terkontaminasi jamur liar, dan itu disebabkan karena terlalu kelembaban Bu. Terlalu lembab bisa juga menyebabkan keluarnya jamur liar. Jadi kita harus jaga suhu ruangan dan kelembaban. Dari awal pembibitan mungkin kita harus banyakin campuran nutrisi aja sih Bu. Alhamdulillah ya semenjak adanya budidaya jamur tiram ini, yang kita berdayakan itu rata-rata ibu-ibu sih. Ibu-ibu dan alhamdulillah bisa membantu juga perekonomiannya. Mungkin kedepannya saya berencana ya pengen meminjamkan dan siapapun yang mau merawat mangga gitu kan. Terus untuk pengembalian modalnya itu setelah beres panen gitu. Mungkin untuk saat ini untuk di hidroponik lagi menanam selada sama seledri. Terus ya untuk pemasarannya masih kebingungan ya Bu. Karena jarak tempuh ya dari Pangalengan ke ya khususnya untuk ini ya supermarket itu lumayan jauh dan permintaannya itu baru sedikit. Untuk sekarang alhamdulillah ya hasil panen untuk tiram jamur putih itu di angka 100 kilo sampai 200 kilo, untuk tiram coklatnya di 50 kilo dan untuk kupingnya di 80 kilo per hari. Alhamdulillah yang pertama mungkin mendapatkan dampingan penyuluhan, yang kedua kartu tani, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, yang kebetulan kelompok Makmur Jaya berdirikan anggota 70 orang. Ya bisa juga Bu, untuk tantangan terbesar mungkin kegagalan panen. Untuk pemasaran alhamdulillah Bu, malahan ya masih kekurangan lah, pasar masih belum terpenuhi. Tantangan terbesarnya itu takutnya banyak kegagalan seperti Trichoderma kan rentan juga ya, untuk budidaya jamur tiram itu rentan kegagalan, biasanya kegagalan seperti gagal panen, terus keserang hama. Nah di sana kita ya alhamdulillah ya berjalan 5 tahun itu udah mendapatkan caranya gitu untuk mengatasinya. Mungkin jangan gengsi aja ya bertani. Ya jangan malu bertani. Bertani itu tidak identik untuk kotor-kotoran ya. Bisa juga kan, ini juga alhamdulillah ya budidaya jamur tiram itu tidak kotor-kotoran, tidak panas-panasan. Petani itu hebat, petani itu keren, jangan takut untuk bertani.